Halo, ketemu lagi dengan saya di materi konsep sistem informasi. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menginstal MySQL Server dan SQLiog sebagai database kliennya. Nah, video kali ini kita akan coba praktekkan bagaimana membuat database sederhana dengan beberapa tabel di dalamnya pada database MySQL. Oke, langsung aja kita praktekkan. Oke, pertama-tama silahkan teman-teman buka SQLiog-nya. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan membuat sebuah database ya. Klik kanan di sini di root at localhost di sini, klik kanan, kemudian klik create database. Kemudian kita akan buat database dengan nama misalnya kuliah. Kemudian klik create. Oke, nah di sini sudah muncul ya. Ini artinya kita sudah berhasil membuat sebuah database dengan nama kuliah. Nah, di dalam database kuliah kita akan buat beberapa tabel. Misalnya kita buat tabel yang pertama ya. Kita tinggal klik kanan di sini, klik kanan di tables, kemudian create table ya. Kita kasih nama misalnya tabel yang pertama adalah tabel mahasiswa. Kemudian tabel mahasiswa misalnya mempunyai, kita tambahkan beberapa kolom ya, misalnya 2 kolom aja ya, misalnya NIM, kemudian kita kasih kolom nama. Nah, kemudian NIM misalnya kita kasih tipe datanya misalnya varchar. Nah, varchar artinya kita bisa menerima angka maupun huruf ya. Kemudian panjangnya misalnya kita kasih 10 saja. Kemudian nama kita kasih varchar. Panjangnya misalnya 50. Nah, artinya di sini kita set kolom NIM itu panjangnya 10, kemudian kolom nama itu panjangnya 50 karakter ya. Nah, kemudian di sini NIM kita set PK di sini artinya primary key ya, kita centang aja. Ini artinya kita men-setting bahwa di dalam tabel mahasiswa di kolom NIM itu tidak boleh ada yang sama ya. Makanya kita set sebagai primary key. Jadi ini kolom NIM ini akan dijadikan kolom yang datanya unik ya, artinya tidak boleh sama. Oke, kemudian kita simpan saja. Klik save. Nah, kita di sini kita klik ya saja kalau kita ingin membuat tabel yang lain. Oke, kita buat tabel yang lain ya. Misalnya kita kasih tabel berikutnya itu adalah tabel mata kuliah. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian di tabel mata kuliah ada misalnya kita kasih 2 kolom juga, misalnya kode mata kuliah, kemudian kolom satu lagi adalah nama mata kuliah. Nah, kemudian tipenya kita kasih varchar, misalnya kode mata kuliah itu panjangnya ya kita kasih 10 juga lah ya. Kemudian nama mata kuliah kita kasih varchar juga, panjangnya bebas ya, misalnya 50 juga. Nah, di sini kode mata kuliah saya setting sebagai primary key. Nah, ini alasannya sama, di mana kode mata kuliah itu tidak boleh ada yang sama. Jadi, sekali lagi, di dalam tabel mata kuliah, itu kita setting kolom kode MK ini sebagai primary key supaya di kolom kode mata kuliah tidak boleh ada data yang sama. Oke, kita simpan aja, kita tekan save. Kemudian, nah apakah ini ditanya apakah kita akan membuat tabel yang lain? Nah, kalau misalnya kita sudah cukup membuat 2 buah tabel, kita klik no saja ya. Oke, kita lihat di sini kita sudah mempunyai 2 buah tabel, tabel mahasiswa dan tabel
mata kuliah. Oke, ini boleh ditutup dulu ya. Oke, coba kita lihat tabel mahasiswa. Kita klik tabel mahasiswa. Kita lihat di sini klik tabel data. Nah, di sini masih kosong ya, artinya belum ada data. NIM dan nama, kolom NIM dan nama ini masih nol ya, tidak ada datanya. Demikian juga tabel mata kuliah. Nah, ini juga masih kosong. Oke, kita coba isi tabel-tabel ini, misalnya tabel mahasiswa ya. Kita boleh isi di sini misalnya ya. Kita tulis aja misalnya NIM-nya misalnya 001. Nah, biar gampang aja ya. Namanya Budi. Oke, kemudian kita kasih beberapa data ya. Silahkan teman-teman tambahkan data bebas. Namanya misalnya di sini Andi. Oke, kita coba tes ya. NIM tadi itu kita setting sebagai primary key. Kita coba aja, kita masukkan NIM yang sama. Misalnya 002, kita isi seperti itu. Namanya Tina. Nah, di sini dia akan memunculkan kalimat error ya, di mana disebut duplikat entry 002. Artinya di sini karena kita setting bahwa name itu adalah primary key, maka database tidak akan mengizinkan ada name yang ganda. Nah, itu tuh enaknya kalau kita menggunakan basis data ya, kita bisa setting mana kolom-kolom yang sifatnya unik. Oke, kita tekan OK saja. Ini harus diubah ya, kita nggak boleh memasukkan nama name dengan data yang sama. Oke, kita masukkan 003. Oke, kita tambahkan satu lagi ya. Oke, di sini kita sudah mempunyai 4 buah data dengan NIM 001 sampai 004 ya. Kemudian kita juga boleh tambahkan data di tabel mata kuliah. Oke, kita tambahkan di sini misalnya ya biar gampang juga kita kasih MK1. Nah, gitu ya misalnya. Nama mata kuliahnya misalnya kalkulus. MK2 kita kasih misalnya MK3 kita kasih namanya misalnya LKS. Oke, nah di sini kita bisa tes apakah kita bisa nggak memasukkan kode mata kuliah yang sama. Kita coba tambahkan MK1 gitu misalnya. Kemudian kita kasih nama misalnya pemrograman. Nah, di sini dia akan muncul pesan error ya. Jadi pesannya sama di sini duplikat entry MK1. Artinya kita nggak boleh memasukkan kode mata kuliah dengan nama MK1 karena MK1 sudah ada ya. Karena ini kita set sekali lagi kita set kode MK tadi sebagai primary key sehingga di kolom kode MK tidak boleh ada data yang sama. Oke, kita masukkan aja nih MK4 lah misalnya. Oke. Nah, di sini ada tombol refresh ya, misalnya kita nggak yakin ini sudah tersimpan atau belum, kita boleh refresh di sini. Nah, ini berarti sudah tersimpan ya semuanya. Oke, kita sudah memiliki 2 buah tabel dengan masing-masing 4 data ya. Di tabel mahasiswa kita punya 4 data, di tabel mata kuliah kita mempunyai 4 data. Oke, selanjutnya misalnya kita ingin menginput data nilai misalnya ya. Nah, kita tahu bahwa setiap mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah. Nah, setiap mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, bagaimana cara kita input data nilai mereka ya? Nah, jadi kita buatkan aja satu buah tabel. Klik kanan di tabel, kemudian create tabel. Kita kasih nama tabel misalnya data nilai. Nah, kolomnya apa saja? Nah, kolomnya seperti saya katakan tadi bahwa bisa jadi setiap mahasiswa
mengambil banyak mata kuliah dan setiap mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, kita buat aja seperti ini. Kolomnya misalnya kode MK, kemudian kolom NIM, kemudian kolom nilai. Nah, kemudian kode mata kuliahnya kita kasih tipe datanya varchar 10. Kemudian di sini juga varchar 10. Ya, panjangnya harus sama dengan yang ada di tabel mahasiswa maupun di mata kuliah tadi ya. Tadi kode MK kalau nggak salah panjangnya 10 dan NIM juga tadi panjang 10. Kemudian nilai kita kasih integer saja. Panjangnya 8 lah misalnya. Nah, kita lihat di sini kita hanya menuliskan kode mata kuliah dan NIM. Sedangkan nama mata kuliah dan nama mahasiswanya kita tidak taruh di sini. Nah, kenapa seperti itu nanti kita lihat ya. Kenapa saya tulis cuma ini saja. Nah, kemudian peraturan berikutnya adalah kode-kode mata kuliah yang boleh masuk di tabel data nilai ini adalah kode mata kuliah yang sudah terdaftar di tabel mata kuliah. Demikian juga dengan NIM. NIM yang boleh masuk ke tabel data nilai ini adalah NIM yang sudah terdaftar di tabel mahasiswa. Artinya kita harus menghubungkan ya, membuat aturan bahwa data-data yang boleh masuk di kode MK dan NIM ini adalah data-data yang sudah terdaftar di tabel mata kuliah maupun tabel mahasiswa. Selain dari situ nggak boleh masuk ke data nilai. Oke, bagaimana kita membuat hubungan seperti itu? Nah, di sini disediakan ada namanya foreign key ya, foreign key. Nah, kemudian kita buat nama constraint-nya atau nama aturannya. Kita bebas ya, tulis aja misalnya aturan untuk kode MK. Kemudian kita pilih kolomnya, kita membuat rule atau aturan untuk kolom mata kuliah, kode mata kuliah. Nah, jadi kode mata kuliah ini kita hubungkan dengan tabel mata kuliah kolom kode MK. Nah, artinya dengan membuat aturan seperti ini, artinya kolom kode MK yang ada di tabel data nilai data-datanya harus terdaftar di kolom kode MK di tabel mata kuliah. Oke, itu artinya. Jadi, kalau data kode mata kuliah itu tidak ada di kolom kode MK di tabel mata kuliah, dia tidak akan bisa masuk ke dalam tabel data nilai kolom kode MK. Oke, kita buat juga rule berikutnya untuk NIM ya. Nah, kolomnya kita pilih untuk NIM. Nah, kolom NIM ini pun itu harus terdaftar di tabel mahasiswa, kemudian kolom NIM. Oke. Nah, ini kita sudah membuat dua buah rule seperti ini. Oke, kemudian kita tinggal tekan save saja. Ini pilih no. Oke, silahkan ini boleh ditutup. Nah, di sini kita sudah ada tabel baru yang namanya data nilai. Kita boleh klik. Nah, tabelnya di sini masih kosong ya. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan data di sini ya. Di tabel data nilai. Nah, kita coba. Nah, coba kita di sini klik. Nah, di sini ada tombol bahwa kode mata kuliah yang boleh diinput di sini adalah yang sudah terdaftar di tabel mata kuliah. Coba aja kita klik. Nah, lihat di sini udah muncul ya. Ada MK1, MK2, MK3, MK4. Jadi hanya ini aja yang boleh kita input ya. Jadi kita nggak bisa memasukkan kode mata kuliah selain dari MK1, MK2, MK3, MK4. Oke, misalnya kita pilih MK1, select. Kemudian NIM, siapa yang mengambil mata kuliah kode MK1. Nah, di sini juga bisa diklik-klik. Nah, di sini muncul daftar mahasiswa. Ya. Jadi kita tidak bisa memasukkan NIM selain yang terdaftar di tabel
mahasiswa. Jadi silahkan pilih misalnya si Budi atau 001 select. Nah, nilainya misalnya 100 gitu misalnya. Oke, seperti itu. Kita boleh tambahkan data-data berikutnya, misalnya kita pilih lagi MK1 diambil oleh 002 misalnya. Nilainya misalnya 90. Oke, silahkan teman-teman tambahkan bebas ya. Misalnya kita pilih KSI misalnya. Nah, ini diambil oleh 001 juga. Ininya 95. Oke, tambahkan lagi MK3 diambil oleh misalnya Tina. Nilainya 80. Nah, mungkin misalnya teman-teman coba ya, ketik selain dari MK1, MK2, MK3, MK4, kita coba asal aja lah, misalnya MK5 gitu. Kemudian NIM-nya kita misalnya pilih si 004, kemudian kita masukkan 70. Nah, apa yang terjadi kalau kita mencoba memaksa memasukkan MK5, padahal MK5 tidak ada di dalam daftar mata kuliah. Coba kita. Nah, di sini ada kan pesan error ya. Jadi di bagian MK5 di sini ada. Nah, di sini disebutkan bahwa ada pelanggaran peraturan di kode MK. Ya, jadi dia disebutkan tidak terdaftar di kolom kode MK di mata kuliah. Oke, jadi MK5 ini nggak bisa masuk. Ya, kita tulis aja misalnya MK3. Ini boleh diketik, boleh dipilih ya. Oke. Nah, silahkan data-datanya boleh dimasukkan sebanyak-banyaknya. Yang jelas, cara menginputnya seperti itu. Oke, selanjutnya kalau kita lihat data nilai ini isinya cuma kode mata kuliah, NIM, dan nilai. Nah, sedangkan nama mata kuliahnya ada di tabel mata kuliah, kemudian nama mahasiswa ada di tabel mahasiswa. Nah, jadi kalau boleh dibilang tiga-tiganya ini adalah data ya. Ada data nilai, data mahasiswa, ada data mata kuliah. Jadi, kalau misalnya kita ingin menampilkan kode mata kuliah lengkap dengan nama mata kuliahnya, kemudian NIM lengkap dengan nama mahasiswanya, dan beserta kolom nilai. Nah, bagaimana caranya itu? Nah, ini kita akan olah ketiga tabel ini yang kita sebut sebagai data, kita akan olah antara data nilai, mahasiswa, dan mata kuliah untuk menampilkan informasi sesuai yang kita inginkan. Ya, tadi yang kita inginkan adalah adanya ada kolom kode mata kuliah, kemudian ada nama mata kuliahnya, kemudian ada NIM, kemudian ada nama mahasiswa dan nilai. Nah, gimana caranya melakukan itu? Nah, kita akan gabungkan ketiga tabel ini, atau istilahnya di sini kita join-kan ya. Kita join-kan antara data nilai, data mahasiswa, dan data mata kuliah. Oke, caranya bagaimana? Di sini kita akan melakukan yang namanya query. Nah, di sini teman-teman ya harus mengetik ya. Oke, kita coba ketik seperti ini. Select bintang, nah kita expect bintang dulu ya. From data nilai, koma, mahasiswa, koma, mata kuliah. Nah, artinya apa di sini? Saya menselect bintang, artinya seluruh kolom ya dari data nilai, data mahasiswa, dan data mata kuliah. Nah, kemudian kita tambahkan where. Kita join-kan ya, join-kan antara pertama data nilai titik
kolomnya kolom kode MK, kita joinkan dengan tabel mata kuliah kolom kode MK. Kemudian kita tulis N dan kita joinkan juga data nilai kolom NIM. Kita joinkan dengan tabel mahasiswa kolom NIM. Oke. Titik koma. Oke, kita bisa jalankan ya. Kita coba jalankan. Ini ada execute query. Klik. Nah, coba kita lihat di sini. Muncul ya semua kode MK ya. Terurut dengan ini ya, dari tabel data nilai dulu. Data nilai, kemudian ada kode MK, NIM, kemudian ada nilai. Kemudian dia akan juga mengambil dari mahasiswa, NIM dan nama. Kemudian dia akan mengambil juga dari tabel mata kuliah, kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Coba kita lihat di sini. Begitu kita menyebutkan dijoinkan, dia akan mencari kode mata kuliah MK3. Ini MK3 namanya KSI. Jadi dia dipasang-pasangkan MK3 3 KSI. Kemudian NIM-nya NIM 04 NIM 04 namanya Rudi. Nah, demikian seterusnya. Kita sudah memiliki tabel seperti ini. Cuman kita perbaikin ya. Di sini ada kolom kode mata kuliah. Kolom kode mata kuliah yang berasal dari tabel data nilai. Di sini juga ada kolom kode mata kuliah yang berasal dari tabel mata kuliah. Nah, padahal ini isinya sama ya. Kenapa ini isinya sama? Karena tadi kita sekali lagi kita joinkan. Nah, ini kita joinkan. Jadi, dia akan mencari kode mata kuliah yang kode mata kuliahnya sama, kemudian dia akan ambil nama mata kuliahnya. NIM juga seperti itu, dia akan cari NIM yang sama, kemudian dia akan ambil namanya. Nah, ini kita akan perbaiki tampilannya supaya tidak ada double seperti ini. Kode mata kuliah yang dari tabel data nilai, sedangkan kode mata kuliah di sini dari tabel mata kuliah. NIM juga seperti itu. NIM di sini dari tabel data nilai, NIM kolom NIM di sini berasal dari tabel mahasiswa. Nah, sekarang kita pilih aja, kita ambil kolom-kolom yang kita perlukan saja. Misalnya, kita ambil kolom data nilai, kita ambil kolomnya yang kode MK. Ya, kita ambil kolom ini ya, kita ambil kolom ini. Kemudian kita perlu namanya, kolom nama mata kuliah. Kita ambil dari tadi mata kuliah dot nama MK. Oke, kemudian kita ambil NIM-nya ya. Kita ambil NIM-nya dari kolom data nilai. Data nilai, koma, titik NIM. Kemudian kita ambil nama dari tabel mahasiswa titik nama. Kemudian nilai kita ambil dari data kolom nilai dari tabel data nilai. Data nilai titik nilai. Oke. Sudah ya, kita cukup hanya perlu ini saja. Kemudian coba kita run, execute query. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita sudah mendapatkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, NIM, nama, dan nilai. Jadi kita harus mengetik seperti ini. Nah, berikutnya mungkin teman-teman berkomentar nih. Wah, kalau untuk memunculkan itu kita harus selalu mengetik seperti ini. Setiap saat kita ingin menampilkan ini, kita harus mengetik ini. Wah, capek juga ya kalau kita ngetik seperti ini. Nah, bisa nggak tampilan ini kita buatkan seperti layaknya tabel ya. Tabel seperti ini, data nilai, mahasiswa, mata kuliah. Nah, ini jawabannya bisa ya. Kita ada istilahnya view di sini ya. Ada istilahnya view. Kita jadikan aja perintah ini menjadi sebuah view. Biar teman-teman nggak setiap saat ngetik yang seperti ini. Nah, caranya kita tinggal tambahkan di sini. Ntar kemudian kita tulis create view. Nama view-nya apa? Anggapnya misalnya v data nilai. Nah, misalnya gitu aja ya, gampang. Silahkan bebas. Yang bagian ini bebas namanya ya.
kemudian S. Nah, artinya di sini eh, kita akan membuat sebuah view dengan nama V data nilai yang isinya seperti ini. Oke, nah ini tinggal klik execute aja. Execute. Oke, kalau dia sudah selesai, dia akan muncul pesan seperti ini. Satu query di execute, kemudian satu sukses. Nah, coba kita lihat di sini view-nya ada nggak? Nah, kalau di sini belum muncul, kita boleh tekan refresh aja ya. Atau tekan F5. Nah, di sini sudah muncul V data nilai. Ya, V data nilai. Jadi kalau kita klik ini udah nggak perlu lagi ya, ini boleh dihapus saja boleh. Nah, kalau kita klik view data nilai, klik ini, kemudian lihat tabel data. Ya, muncul seperti ini ya, teman-teman. Jadi, kita sudah membuat hasil olahan dari data nilai mahasiswa mata kuliah diolah menjadi bentuk V data nilai seperti ini. Nah, ini salah satu bentuk olahan sederhana gimana kita mengolah 3 buah data menjadi 1 buah informasi data nilai. Ya, boleh kita sebutkan secara sederhana, ini adalah data-datanya, 3 tabel ini datanya, ini adalah sebuah informasi. Oke, kira-kira seperti itu untuk menampilkan data nilai. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan coba mengolah data nilai mahasiswa dan mata kuliah tergantung dari informasi yang ingin ditampilkan. Atau kita coba yang lain ya, misalnya saya kasih contoh satu lagi. Misalnya bagaimana caranya menampilkan data-data nilai yang nilainya A gitu misalnya. Dimana misalnya yang nilai A itu di atas atau nilainya yang 80 ke atas. Nah, misalnya itu 80 ke atas berarti nilai 80 ikut ya. Nah, coba aja kita ambil yang script yang tadi. Ya, ini ya saya munculkan kembali. Di sini perintah ini tadi digunakan untuk menampilkan data seperti ini. Nah, kita tambahkan aja di sini misalnya kita bikin create view V data nilai A gitu misalnya, nilai A, kemudian kita tambahkan kriteria di sini. Setelah kita join-kan ya, setelah kita join ini kan tadi untuk menjoinkan seluruh data nilai, data mahasiswa dan data mata kuliah. Nah, kita sekarang pengen membuat sebuah informasi yang memunculkan nilai A, di mana syarat nilai A itu adalah yang nilainya di 80 ke atas. Nah, kita tinggal tambahkan di sini and data nilai itu lebih besar sama dengan 80. Oke, kalau sudah kita tinggal run di sini. Klik. Nah, di sini kita coba lihat F5 lagi. Refresh. Nah, di sini akan muncul data nilai A. Coba kita klik di sini. Klik di sini dan tabel data. Nah, di sini lihat. Di sini muncul yang 100, 90, 95, 80 aja. Yang di bawah 80 nggak muncul. Coba kita lihat data nilai semuanya. Nah, di sini ada nilai 70, tapi yang nilai A cuma ini saja. Ya. Oke, coba silahkan coba-coba juga tambahkan data nilainya ya, data nilainya. Kita misalkan tambahkan saja di sini MK2 ya, MK2 tadi ada 002 misalnya. Nilainya 75. Kemudian ada lagi MK2 misalnya 001 nilainya 85 misalnya. Ya. Kita bikin lagi MK2 mahasiswanya 003 misalnya nilainya 60. Nah, kita cukup menambahkan data seperti ini. Kita lihat di V data nilai. V data nilai ini memunculkan semua data. Nah, muncul ya, semua data muncul. Jadi per mata kuliah, kemudian per nama juga muncul. Nah, kemudian coba kita lihat yang nilai A-nya saja. Klik di sini. Nah, di sini dia akan hanya memunculkan nilai-nilai yang di atas 80 ke atas. Nah, itu salah satu contoh ya bagaimana caranya mengolah data-data
Yang ada di sini kebetulan hanya ada 3 data, data nilai, data mahasiswa, dan data kuliah. Kemudian kita olah menjadi beberapa informasi seperti ini, tergantung dari permintaan kita. Oke, mantap ya teman-teman, kita sudah mempraktekkan cara membuat database yang sangat sederhana, kemudian kita sudah membuat beberapa data yang disimpan ke dalam beberapa tabel, dan kemudian tadi kita sudah olah untuk menjadi sebuah informasi. Silakan teman-teman coba-coba lagi untuk mengolah data tersebut menjadi bentuk informasi-informasi yang lain. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita akan bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan Edi mohon pamit dan tetap jaga kesehatan.